Perkenalkan, nama saya Jaku Adiraga Notovimos. Saya mahasiswa Universitas Internasional Batam, Fakultas Ilmu Hukum. Hari ini saya akan menjelaskan dua silabus. Yang pertama adalah prosedur teknis mendaftarkan surat kuasa beserta gugatan ke Pengadilan Agama. Yang kedua adalah tahap proses persidangan ketika gugatan tersebut sudah didaftarkan. Pertama, saya akan menjelaskan dulu tentang prosedur teknis mendaftarkan surat kuasa beserta gugatan ke Pengadilan Agama. Mendaftarkan surat kuasa ke Pengadilan Agama itu dibagi dua, untuk kuasa hukum dengan kuasa insidentil. Untuk kuasa hukum atau advokat, itu yang pertama surat kuasa yang sudah ditandatangani pemberi kuasa dan penerima kuasa. Kedua, melampirkan ID card atau kartu pengenal yang masih berlaku. Ketiga, melampirkan berita acara sumpah. Keempat, membayar PNBP sebesar Rp5.000. Untuk kuasa insidentil, yang pertama, calon pemberi kuasa dan penerima kuasa datang menghadap ke Pengadilan Agama. Kedua, fotokopi KTP pemberi kuasa dan penerima kuasa. Ketiga, menandatangani surat kuasa insidentil di hadapan pejabat pengadilan. Keempat, membuat surat permohonan untuk menjadi kuasa. 5. Surat izin dari ketua pengadilan untuk beracara di Pengadilan Agama. Keenam, melampirkan surat keterangan dari kelurahan yang menyatakan bahwa antara pemberi kuasa dan penerima kuasa mempunyai hubungan darah. Ketujuh, membayar PNBP sebesar Rp5.000. Selanjutnya adalah prosedur pendaftaran perkara atau gugatan. 1. Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan. Pihak berperkara menghadap petugas meja pertama dan menyerahkan surat gugatan tersebut minimal 2 rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah tergugat. Yang kedua, petugas meja 1 dapat memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam surat kuasa untuk membayar, yang biasanya disingkat sebagai SKUM. Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut didasarkan pada pasal 193 RBG atau pasal 90 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Yang ketiga adalah petugas meja 1 menyerahkan kembali surat gugatan tersebut kepada pihak berperkara disertai dengan surat kuasa untuk membayar dalam 3 rangka. Keempat, pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas atau kasir surat gugatan tersebut dan surat kuasa untuk membayar. Kelima, pemegang kas menandatangani surat kuasa untuk membayar, membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam surat kuasa untuk membayar dan dalam surat gugatan. Keenam, pemegang kas menyerahkan asli surat kuasa untuk membayar kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank. 7. Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank itu sesuai dengan surat kuasa untuk membayar, seperti nomor urut dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut. 8. Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan surat kuasa untuk membayar kepada pemegang kas yang ada di Pengadilan Agama. 9. Pemegang kas setelah menerima slip bank itu, kemudian mereka menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam surat kuasa untuk membayar dan menyerahkan
kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama surat kuasa untuk membayar serta surat gugatan yang bersangkutan. Ke-10, pihak berperkara menyerahkan kepada meja kedua surat gugatan sebanyak jumlah tergugat atau ditambah 2 rangkap serta tindasan pertama surat kuasa untuk membayar. 11. Petugas meja 2 mendaftar atau mencatat surat gugatan tersebut dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas atau kasir. Yang terakhir, petugas meja 2 menyerahkan kembali 1 rangkap surat gugatan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang silabus kedua, yaitu tahap proses persidangan ketika gugatan tersebut sudah didaftarkan. Yang pertama, upaya damai. Majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun. Jika tidak berhasil, hakim mediator melakukan mediasi di luar persidangan. Tahap kedua adalah pembacaan gugatan. Bila upaya damai tidak berhasil, majelis hakim akan memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan gugatan penggugat. Tahap ketiga adalah jawaban tergugat. Di tahap ketiga ini adalah kesempatan tergugat untuk menjawab gugatan penggugat, baik secara lisan maupun tulisan. Keempat adalah replik, yang dimana ini kesempatan penggugat untuk menanggapi jawaban tergugat, baik secara lisan maupun tulisan juga. Kelima adalah duplik. Di tahap kelima ini adalah kesempatan tergugat untuk menjawab kembali tanggapan si penggugat. Itu pun dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Keenam, itu adalah masuknya ke pembuktian. Pada tahap ini, baik penggugat akan dimintakan bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, dan tergugat akan dimintakan bukti untuk menguatkan bantahannya. Begitu juga dengan saksi-saksi secara bergantian yang diatur oleh hakim. Tahap ketujuh adalah kesimpulan. Di tahap ini, penggugat dan tergugat menyampaikan kesimpulan terhadap perkara yang sedang diperiksa. Kesimpulan juga dapat disampaikan secara lisan maupun tulisan. Tahap ke-8, musyawarah majelis. Tahap ke-8 ini tahap majelis hakim akan bermusyawarah untuk mengambil suatu keputusan mengenai perkara yang mereka periksa. Dan rapat pemusyawaratan majelis hakim ini bersifat rahasia yang dirunding oleh tiga orang hakim. Tahap yang terakhir adalah pembacaan putusan. Tahap yang terakhir ini, tahap majelis hakim akan membacakan putusan hasil musyawarah majelis hakim. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.